Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki demokrasi terbesar di dunia, yang dimana proses dari demokrasi di Indonesia pada umumnya sudah mengalami kemajuan yang sangat bermakna. Menjadi sebuah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia memantapkan stabilitas politik nasional dalam meningkatkan perekonomian dan taraf kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang menjadi pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana jika dicermati pada Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai kedaulatan rakyat dua kali, yaitu pertama pada pembukaan alinea keempat yaitu yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua, diatur dari salah satu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang dimana jika disimpulkan sedikit bahwa Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mendasar pada pemerintah demokrasi karena berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, membahas mengenai demokrasi pasti juga tidak asing dengan mendengar kata partai politik dan pemilu. Dalam kedudukannya menjadi sebuah pilar demokrasi, peran partai politik dan pemilu juga sangat penting, di mana dalam sistem perpolitikan nasional merupakan sebuah wadah yang menjadi seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Maka dengan melalui pemilu juga menjadi sebuah bukti keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Di sini salah satu wujud perlibatan masyarakat dalam proses politik adalah dalam pemilihan umum, yaitu pemilu, yang dimana dalam pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut dalam menetapkan figur dan arah kepemimpinan negara dalam periode yang sudah ditentukan. Nah, ketika demokrasi mendapatkan perhatian yang luas terutama dari masyarakat dunia, melalui penyelenggara pemilu yang demokratis menjadi syarat yang penting terutama dalam pembentukan kepemimpinan baik itu daerah maupun negara. Pemilu hingga partai politik sangat memiliki kaitan yang erat dengan demokrasi. Demokrasi, partai politik, dan pemilu adalah sebuah sistem peraturan yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya, di mana pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratif apabila mampu untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, untuk mengenal lebih lanjut, maka dari penyampaian makalah ini akan diperdalam lagi mengenai pengetahuan lebih terkait demokrasi, partai politik, dan pemilu secara hukum tata negara, yang dimana saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Itu merupakan penjelasan terkait latar belakang dari permasalahan ini. Nah, dapat dirumuskan masalah, yaitu ada 5 rumusan masalah yang akan dibahas untuk kedepannya, yaitu yang pertama, apa pengertian dari demokrasi, partai politik, dan pemilu. Yang kedua, bagaimana hubungan demokrasi dalam konteks partai politik dan pemilihan umum di suatu negara. Dan yang ketiga adalah yaitu apa peran partai politik dalam sistem sebuah demokrasi jika dikaitkan dengan pemilu. Yang keempat, yaitu bagaimana tantangan dan hambatan dalam menjaga integritas pemilihan umum dalam sistem demokrasi. Dan yang terakhir, yaitu apakah perkembangan teknologi dapat mempengaruhi demokrasi, partai politik, dan pemilu. Baik, lanjut saja pada permasalahan pertama, yaitu mengenai pengertian demokrasi, partai politik, dan pemilu. Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa demokrasi, partai politik, dan pemilu merupakan 3 konsep sistem yang saling berhubungan, namun perlu diketahui juga bahwa walaupun ketiganya saling berkaitan, ada perbedaan tersendiri, yaitu berdasarkan beberapa orang-orang pemikirnya terkait sehingga sistem ini. Yang pertama, demokrasi secara etimologis terdiri dari 2 kata, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kretin atau kratos yang berarti sebuah kekuasaan. Maka secara bahasa Yunani, demokrasi ini merupakan sebuah keadaan negara yang dimana terdapat sistem pemerintahan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi sebenarnya berada di tangan rakyat, yang berkuasa pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat itu sendiri. Demokrasi mengandung unsur-unsur moral yang dimana demokrasi didasari beberapa nilai atau value, yaitu dapat menyelesaikan masalah atau persoalan perselisihan secara alami dan secara melembaga, yang dimana dijamin dengan terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sewaktu-waktu dapat berubah. Nah, adapun ciri-ciri demokrasi yaitu pertama,
rakyat memegang penuh kekuasaan atau kedaulatan. Kedua, pemilihan umum dilakukan secara bebas, terbuka, adil, dan jujur. Ketiga, menghargai hak asasi manusia dan toleransi. Keempat, pengambilan keputusan bersama mungkin dengan cara melalui musyawarah, adil, dan jujur. Selanjutnya yaitu mengenai partai politik. Nah, menurut salah satu ahli yaitu Budiarjo, partai politik merupakan sekumpulan orang yang berbentuk dalam atau terorganisir. Nah, yang memiliki anggota-anggota yang juga mempunyai sebuah orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Adapun tujuan dari pembentukan organisasi yaitu untuk memperoleh sebuah kekuasaan politik yang merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional, yaitu dengan melaksanakan programnya. Adapun ahli lain yang mengatakan yaitu Edmund Burke 2005 yang menyatakan bahwa partai politik merupakan lembaga yang terdiri dari orang-orang yang bersatu demi mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, di mana dilandaskan dengan sebuah prinsip-prinsip serta hal-hal yang mereka telah sepakati. Nah, sebenarnya masih banyak ahli lain yang berpendapat mengenai sistem politik. Namun di sini saya hanya menyampaikan dua saja karena yang lain itu hampir memiliki makna yang sama. Secara umum, partai politik merupakan sekumpulan orang terorganisasi di mana memiliki tujuan untuk mempertahankan kekuasaan serta untuk merealisasikan tujuan dari partai politik untuk memperoleh sebuah kekuasaan. Partai politik memiliki sejumlah fungsi, yaitu diantaranya sebagai fungsi komunikasi politik, sebagai sarana artikulasi dan organisasi kepentingan, sarana sosialisasi politik, fungsi rekrutmen politik, sarana pembuatan kebijakan, fungsi pengatur konflik. Selanjutnya yaitu pemilu. Nah, seperti yang disampaikan di atas, pemilu atau pemilihan umum juga memiliki pengertian yang berbeda. Adapun salah satu ahli mengatakan bahwa pemilihan umum adalah pasalnya dari partai politik, baik itu tempat individu maupun masyarakat, yang dimana bertujuan untuk melakukan sebuah kontrak sosial antara peserta pemilihan umum, partai politik dengan calon kepala daerah atau pemilih rakyat yang memiliki hak untuk melakukan sebuah kampanye atau aktivitas politik, yaitu propaganda, iklan politik melalui media sosial dan radio. Nah, sebenarnya selain ahli tersebut masih juga sama seperti partai politik yang memiliki banyak definisi dari berbagai ahli. Namun jika dibaca ulang dan dicoba untuk dipahami, sebenarnya semua hasil dari definisi tersebut memiliki makna yang sama. Nah, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum merupakan sebuah sarana demokrasi yang digunakan dalam mewujudkan sistem pemerintah negara yang berkedaulatan rakyat, yang dimana terdapat pemerintah negara yang berbentuk melalui pemerintahan umum. Itu adalah negara yang tentunya juga berasal dari rakyat. Hubungan demokrasi dalam konteks partai politik dan pemilihan umum di suatu negara. Demokrasi dalam konteks partai politik dan pemilu adalah dua aspek kunci yang saling terkait dan penting dalam sistem demokrasi di suatu negara. Ini adalah beberapa cara di mana demokrasi terkait dengan partai politik dan pemilu. Partai politik sebagai wadah ekspresi politik. Partai politik adalah salah satu sarana utama di mana warga negara dapat mengekspresikan preferensi politik mereka. Dalam sistem demokrasi, partai-partai politik berfungsi sebagai perwakilan berbagai pandangan dan kepentingan dalam masyarakat. Partai-partai ini bersaing untuk mendapatkan dukungan pemilih dengan menyampaikan platform dan program politik mereka. Oleh karena itu, partai politik memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses demokrasi dengan memberikan pilihan kepada pemilih. Pemilu sebagai alat demokrasi. Pemilu adalah mekanisme kunci dalam demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk memilih perwakilan mereka dalam pemerintahan. Dan pemilu, partai-partai politik atau calon independen bersaing untuk mendapatkan dukungan pemilih. Pemilu yang bebas dan adil adalah salah satu pilar demokrasi yang kuat, karena pemilu tersebut memberikan hak suara kepada rakyat untuk memilih pemerintahan yang mewakili keinginan mereka. Akuntabilitas, partai politik dan pejabat terpilih bertanggung jawab kepada pemilih. Dalam demokrasi, pemilih memiliki kekuasaan untuk memilih atau meremehkan partai atau perwakilan yang tidak memenuhi harapan mereka.
untuk menciptakan sistem akuntabilitas di mana partai politik harus berusaha untuk menjalankan janji-janji mereka dan memenuhi kepentingan pemilih untuk mendapatkan dukungan dalam pemilu berikutnya. Pluralisme politik. Demokrasi mengedepankan pluralisme politik yang berarti adanya beragam pandangan politik dan partai-partai yang bersaing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi jika dikaitkan dengan pemilu. Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi, terutama dalam konteks pemilihan umum atau pemilu. Berikut adalah beberapa peran partai politik dalam sistem demokrasi yang terkait dengan pemilu. Yang pertama, meningkatkan partisipasi politik. Partai politik dapat meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Yang kedua, memperjuangkan cita-cita. Partai politik memperjuangkan cita-cita dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, membangun etika dan budaya. Partai politik dapat membangun etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tantangan dan hambatan. 1. Munculnya oknum kurang bertanggung jawab bisa dikatakan seperti oknum pembuat kegaduhan yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam pemilihannya. Yang kedua, munculnya kecurangan money politik. Dilansir dari hasil survei dari LSI atau dikenal sebagai Lembaga Survei Indonesia, sebanyak 48% masyarakat menganggap money politik sudah hal biasa terjadi. Yang ketiga, tidak tahunya di mana tempat TPO. Banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pemilu, sehingga keingintahuannya rendah, sehingga memilih tidak mencari tahu dan bagaimana pemilu berlangsung. Yang keempat, banyaknya masyarakat tidak mengetahui kandidat secara menyeluruh. Sama halnya dengan poin 4, dikarenakan banyak masyarakat dari penjuru daerah di Indonesia masih rendah dalam kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kelima, banyaknya masyarakat yang memilih golput. Hal ini juga dikarenakan masyarakat memilih tidak ikut campur akan pemilihan dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah menganggap yang melakukan money politik lah yang akan menang, dan juga beberapa masyarakat yang tidak tahu cara, tempat, dan waktu berlangsungnya. Contohnya yaitu salah satu desa di Kecamatan Banjar terjadi suap saat pemilu. Ada oknum dari tim sukses salah satu partai secara terang-terangan membeberkan di masyarakat. Perkembangan teknologi memiliki dampak signifikan pada politik, demokrasi, dan proses pemilihan umum dalam kurung pemilu. Berikut adalah beberapa pengaruh utama teknologi terhadap aspek-aspek ini. Akses informasi yang lebih cepat dan luas. Teknologi, terutama internet dan media sosial, telah memungkinkan akses yang lebih cepat dan luas terhadap informasi politik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih baik dalam memahami isu-isu politik dan mendapatkan informasi tentang calon dan partai politik. Partisipasi masyarakat yang lebih besar, media sosial dan alat-alat komunikasi online telah memungkinkan partisipasi politik yang lebih besar dari masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah berdiskusi tentang isu-isu politik, mengorganisir kampanye politik, dan menggalang dukungan untuk kandidat atau partai politik tertentu. Transparansi dan akuntabilitas. Teknologi juga dapat meningkatkan transparansi dalam politik. Dengan adanya media sosial dan platform daring lainnya, tindakan dan keputusan politik dapat lebih mudah diawasi oleh masyarakat. Ini mendorong pemimpin politik untuk lebih akuntabel terhadap pemilih. Kampanye politik online. Kampanye politik saat ini semakin mengandalkan teknologi. Calon dan partai politik menggunakan media sosial, iklan daring, dan kampanye online lainnya untuk mencapai pemilih potensial. Ini juga memungkinkan kampanye yang lebih terukur dan personalisasi pesan politik.